selain itu juga, identitas yang selanjutnya adalah identitas untuk calon klien, gitu ya. Nah, ketika kita menjual suatu produk atau suatu jasa, pasti kita punya klien atau customer kita, gitu. Nah, ketika kita punya badan hukum, otomatis kita bisa melabeli identitas kita. Entah dalam kop suratnya, entah misalkan dalam invoice-nya, entah misalkan dalam hal yang berkaitan dengan transaksi gitu ya, kita bisa melabeli diri kita sebagai PTA tadi gitu ya. Kalau kita sudah punya identitas badan hukum yang jelas. Nah, yang artinya calon klien pun juga akan menjadi lebih trust. Contohnya kita misalkan kalau saat ini, karena mungkin gue sendiri di bidang jasa gitu, gue suka bikin yang namanya surat perjanjian kerjasama. Dan di surat perjanjian kerjasama ini biasanya ada kop surat ya, dan kop surat itu pasti ada nama PT-nya gitu. Nah, menurut gue ini pun juga jadi salah satu hal yang meningkatkan kredibilitas dari perusahaan gue sendiri. Sehingga calon klien atau klien yang kerjasama pun tidak jadi siu gitu ya, atau tidak jadi sesuatu hal yang kasarnya mengganggu untuk mereka gitu. Nah, selain itu juga yang terakhir mungkin yang gue kepikiran adalah untuk investor ya. Nah, pasti kan kita juga butuh nih dana-dana atau investor-investor dari luar. Nah, biasanya dengan ada badan hukum ini juga akan meningkatkan kredibilitas lo sebagai suatu perusahaan untuk dimasuki oleh calon investor ya. Jadi menurut gue sendiri, badan usaha ini yang paling penting dari pengalaman adalah tentang identitas dari calon karyawan, udah gitu partner kerjasama, udah gitu mungkin calon klien atau klien sendiri, dan yang terakhir adalah mungkin dari segi investornya.